Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda di mana ini cukup ramai kemarin diperbincangkan. Hingga Senin siang kemarin, ratusan korban dugaan penipuan wedding organizer Ayu Puspita mendatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk membuat laporan. Sementara untuk pihak kepolisian ini memang sudah mengamankan dan juga tengah melakukan pemeriksaan ya terhadap pemilik serta 4 karyawan dari PT APS yang memang viral tersebut. Jadi rata-rata korban ini tergiur menggunakan jasa wedding organizer Ayu Puspita karena menawarkan harga yang variatif serta banyaknya bonus yang diberikan. Jadi mereka sudah membuat laporan, salah satunya ada Satrio Yuda yang akan menikah pada 24 Januari 2026. Dia telah membayar 90% dari total biaya 170 juta rupiah. Baik, perlu kami jelaskan bahwa Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan dari beberapa orang pelapor yang pada intinya yaitu terkait dengan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh salah satu wedding organizer yang ada di wilayah Jakarta. Untuk laporan sudah masuk 2 hari yang lalu, kemudian tadi malam diamankan beberapa orang yang terkait dengan permasalahan tersebut, di mana kronologisnya yaitu WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan acara pernikahan atau resepsi, kemudian pada hari H-nya tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Salah satu contoh yaitu makanan yang harusnya dihadirkan pada saat pesta tersebut tidak datang, sehingga menimbulkan komplain dari para korban, dan korban membuat laporan polisi ke Polres Metro Jakarta Utara. Saat ini masih running pemeriksaan dari yang dilaporkan, terlapor, kemudian nanti setelah selesai pemeriksaan tentunya akan dilakukan gelar perkara untuk naik ke penyidikan dan apakah bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka. Iya, karena ini korbannya tidak 1-2 pasangan saja, Reza, jumlahnya ratusan bahkan informasinya, dan memang sebagian dari mereka sudah melapor dan masih banyak juga yang belum melakukan pelaporan. Kita sebenarnya penasaran ya, seperti apa sih cerita dari para korban dugaan penipuan wedding organization dari Bayi Ayu Puspita ini, karena cukup ramai di media sosial. Kita langsung coba ajak Anda berbincang, sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama kami. Ada Mbak Mezia Ananda Rizky dan juga Reza Sulistianto di selaku pasangan yang diduga menjadi korban ya dalam penipuan wedding organizer ini. Selamat pagi Mas Reza, Mbak Mezia. Pagi. Aduh, kok masih bisa ceria ya? Kok jadi aku yang sedih gitu. Betul, ini kabarnya mereka kan melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 kemarin begitu ya, hari Minggu. Coba mungkin bisa dijelaskan kepada kami, sebenarnya seperti apa kejadian saat itu dan gimana respon Anda dan keluarga ketika melihat mungkin vendornya tidak ada, makanan tidak ada, seperti apa? Mas Reza, Mbak Iza. Jadi aku ditelepon itu H-1 sekitar jam setengah 10 malam oleh PIC aku. Dia nelpon udah nangis-nangis dengan ngomong kalau acara yang hari Sabtu malam ini tidak ada catering semua gitu. Dan langsung ditanya, kakak ada backup plan-nya nggak untuk acara akunya katanya gitu. Secara langsung kan nggak mungkin ada backup plan gitu kan. Jadi ya kalau dibilang ini Kak, semuanya sebenarnya banyak yang belum dibayar gitu kan. Secara inian kayak gitu. Terus ujung-ujungnya akhirnya rundingan ke keluarga, mutusin untuk akhirnya acara sakralnya dulu aja katanya kayak gitu. Dan pada saat hari H benar-benar semuanya blast, nggak datang sama sekali. Bukan catering aja, semuanya. Oke. Mungkin pertama-tama kami ucapkan selamat dulu lah ya. Ini telah menjadi pasangan suami istri, walaupun memang bebannya agak cukup berat ya di masa-masa pertama rumah tangga. Mas, mohon izin Mas, mungkin bisa agak lebih rapat lagi duduknya agar bisa sama-sama terlihat. Karena udah sah kan boleh gitu ya, agak sedikit mepet begitu supaya kita blockingnya juga lebih enak nanti. Nah, itu dia. Oke. Mungkin saya ke Mbak Meza nih. Mbak Meza, makeup artisnya atau muanya seperti apa pada hari H kemarin? Apakah memang datang atau tidak? Terus riasan wajahnya seperti apa pas hari H? Pasti juga pusing mikirin
bagaimana menghadapi tamu undangan dan juga keluarga begitu? Ya, untungnya kan pesen MUA-nya sebenarnya bukan rekanan dari si Bayi Ayu Puspita ini ya kebetulan. Oke. Nih, nah tapi sedihnya Kak Ciana itu baru cuman di DP 2 juta. Dia bilang terus habis itu, tapi sampai malam jam 2 pagi itu dia ngechat ke admin aku kan, dia bilang kayak ini gimana paymentnya, kok belum dilunasin juga gitu kan. Terus habis itu tapi dia tetap dengan berbaik hati dia jalan ke venue aku. Sampai di venue aku dia bilang sama suaminya, kok kosong ya, nggak ada janur, nggak ada dekor gitu kan. Terus habis itu akhirnya dia coba cari kontak kita berdua. Terus habis itu kita bilang kita masih di hotel. Terus habis itu baru deh kita ceritain semuanya sama dia. Tapi baiknya dia tetap datang sih walaupun belum dilunasin sama si WO aku. Oke. Iya Mbak Mezia, Mas Reza mungkin gini, pada saat itu ya mengambil paket apa di wedding ini yang menyangkut vendor apa aja, terus juga nominal besaran yang sudah dibayarkan berapa ke WO ini? Kalau dari Ayu Puspitanya aku ngambil paketnya yang all in, jadi semuanya dari mereka semua, dari dekor, dari catering, entertainment, fotografer, MUA, attire, itu semuanya dari dia semua gitu. Dan kalau ngomongin total itu yang aku bayarkan adalah 114.100.000. Kalau plus promonya itu di 35 juta, mungkin jadi sekitar di 150 jutaan sebenarnya as total. Oke. Speechless ya Reza ya? Saya langsung kaget. Karena jumlahnya fantastis banget dan korbannya ada ratusan, nggak kebayang seberapa banyak kerugian yang dialami oleh para korban secara total begitu ya. Mas Reza, laporan sudah dibuat oleh Anda dan juga teman-teman korban lainnya begitu ya. Bagaimana proses pelaporannya pada saat itu dan kabarnya juga sudah terhubung satu sama lain dengan grup WhatsApp begitu ya. Ada berapa total grup anggota grup WhatsApp di sana, Mas Reza? Kalau untuk grup WhatsApp itu ada sekitar 300-an ya. Tapi juga banyak orang-orang yang kayak buzzer gitu ya. Bukan korban juga banyak sebenarnya yang ikut gabung. Kalau untuk pelaporan sih terakhir aku update udah jadi LP di Polres Tangerang Selatan gitu ya. Update sih paling itu aja, nanti kata dia dikabarin lagi, tindak lanjuti lagi, nanti aku tinggal nunggu baik aja dari pihak Polresnya kayak gitu. Ya, dan ya memang sudah terjadi ya, tapi kan tentu kan ingin meminta pertanggungjawaban juga kan dari yang bersangkutan gitu. Jadi pada saat kemarin ramai tuh Mas Reza, Mbak Mezia, ada video viral yang banget ya. Pada ngegeruduk tuh rumah dari Mbak Ayu gitu ya. Mas Reza, Mbak Mezia sempat ada di lokasi nggak? Kalau untuk di di rumahnya aku enggak, tapi langsung kayak pas tanggal 7 malamnya itu aku langsung ke Polres Jakutnya langsung. Beres resepsi semua langsung ke kantor polisi begitu ya Mas ya? Sampai jam 1 pagi. Itu dia yang harusnya ya abis nikahan kan mikirinnya honeymoon ya. Ini malah ke kantor polisi. Harusnya malam pertama tapi malah di kantor polisi. Aduh Mas, tidak ada maksud untuk ajak bercanda dan juga ketawa begitu ya, tanpa mengurangi rasa kekhawatiran kami. Tapi maksudnya pelaporan polisi sejauh ini sudah sampai mana tingkatannya dan apa yang diharapkan oleh Anda dan juga para korban lainnya nih Mas? Untuk pelaporan polisi kan karena yang sudah jadi korban yang acaranya sudah terjadi itu kan yang setahu aku yang di tanggal 6 itu ada 9 orang. Yang di tanggal 7-nya 5 orang. Nah, untuk yang bisa jadi LP itu kebetulan sudah acaranya terjadi. Sementara yang masuk pelaporan di polisi yang masuk pelaporan di kantor polisi itu masih untuk acara yang akan datang. Jadi sisanya jadi saksi untuk laporan kita yang acaranya sudah terjadi.
jadi laporan pendukung. Laporan gitu. pendukung ini. Mas Reza, Mbak Mezia, pada saat di kantor polisi Jakut itu sempat bertemu nggak dengan Mbak Ayu ataupun suaminya ataupun keluarganya yang memang diamankan oleh polisi? Enggak, kalau ketemu udah udah habis. udah habis kayaknya. Iya tuh, pasti ya Tapi kan. sempet tahu gak sih uangnya dipakai buat apa? Karena kalau di media sosial tuh katanya kan dipakai buat liburan ke Eropa gitu-gitu. Kalian Iya, sempet masa denger buat gak sih? bayar KPR, Betul, masa perasaan betul. Anda pada saat denger gimana tuh? Kayaknya pas aku bayar promo itu dia lagi butuh bayar buat makanan di Italia gitu ya. Ya Allah, Karim. Ini berarti tingkat stresnya emang udah cukup tinggi sampai bisa ketawa tuh kan berarti. Sudah berdamai dengan keadaan begitu ya. Iya, Mas Reza, Betul. Mas Reza, Mbak Mizia. Tapi sebelumnya pada saat kemudian proses ya, sebelum acara pernikahan terjadi, pada saat kemudian bertemu dengan WO ini, sampai kemudian dealing dan sempat melakukan pembayaran, sempat ketemu langsung nggak sama Ayu ya ini? Jadi aku itu acara aku itu kan tanggal 7 Desember. Tanggal 19 Desember itu aku technical meeting. 19 November. 19 19 November itu November. aku technical meetingnya. Semuanya Itu ada ada tuh Mas, Ayu? dari pihak IT, dari pihak catering ada, dari pihak dekorasi ada, dari crew on the day ada, dari MC aku ada, MC bukan aku dari luar. Itu ada semuanya looks normal aja. Termasuk si Ayunya ada juga Mbak? Ayunya nggak ada. Ayunya Oh. kita Jadi pernah selama ketemunya ini di Expo. memang di Expo. Oh, pada saat Orangnya promo tuh kayak tadi apa itu sih ya. Mbak si Ayu ini? Gimana Kak? Karakter dari si Ayu ini memang sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang semeyakinkan itu ataukah seperti apa? Pas ketemu itu di Expo. Meyakinkan sih Iya, ya. benar-benar. Nggak ada yang terlihat kayak dia gimana-gimana gitu, enggak, meyakinkan aja sih. Pada saat di Expo kan aku percaya sebenarnya sama marketingnya. Kalau terus aku mikirnya kan, oh ini wedding expo dan di Balai Kartini, nggak mungkin kan, maksudnya ada pihak-pihak yang ingin menipu gitu. Awalnya mikirnya kayak gitu sih. Iya betul sih, karena kan kalau kemarin kita lihat videonya gitu ya, walaupun kita nggak korban aja agak cukup gemes gitu ya lihat Ayu yang masih polos dan masih pintar memainkan kata-kata gitu loh ya kan, apalagi kalian ya sebagai korban. Mungkin dari track record sebelumnya juga cukup meyakinkan, penjualannya juga cukup bagus, makanya dari sekian banyak WO kalian lebih memilih menggunakan Ayu begitu ya. Pasti kan riset-riset juga sudah dilakukan begitu ya. Betul, kalau ngomongin track record setiap minggunya kan sebenarnya ada terus ya Mas ya. Tapi mungkin itu udah hasil dari gali lubang tutup lubang kan. Jadi pas impact paling parahnya itu di aku gitu. Di yang tanggal 6 tanggal 7. Mas terakhir mungkin sikat aja, ada yang mau disampaikan nggak ke Ayu? Misalnya nih ada keluarganya Ayu yang nonton, siapa tahu kan bisa dikirim gitu ya. Apa yang mau disampaikan deh ke Ayu langsung nih? Zolim, kamu tahu ngerusak hari bahagia orang. Bener sih itu. Iya kita harapkan laporannya bisa segera masuk dan juga dieksekusi sehingga kerugian kalian dan juga korban-korban lainnya bisa dapat dikembalikan. Betul. Begitu ya, tidak mengurangi kebahagiaan yang sudah didapatkan oleh semoga kalian. Allah kasih rezeki kalian berlimpah dari pintu-pintu lainnya dan juga korban-korban lainnya ya. Amin. Terima kasih banyak Mas Reza, Mbak Mezia, sekali lagi selamat, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya Allah. Terima kasih.